Saudara, hari ini merupakan hari pertama di mana program cek kesehatan gratis akan dimulai. Kita akan pantau bagaimana pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah Tangerang, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Hanil di sana. Selamat pagi Jihan. Jihan, bisa Anda gambarkan bagaimana sebenarnya mulai dari mekanisme pendaftarannya ketika sudah sampai di puskesmas, termasuk juga warga yang kemudian berhak melakukan program cek kesehatan gratis ini, nanti program cek kesehatan gratisnya meliputi apa saja yang dicek? Ya, Disti dan juga saudara, benar sekali hari ini di 10 Februari 2025 ini merupakan hari pertama resmi dilaksanakannya program cek kesehatan gratis, yang mana kegiatannya ini akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas ya. Dan saya saat ini sudah berada di salah satu puskesmas, tepatnya di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan. Tadi saya juga sudah sempat berbincang dengan pihak dari tenaga kesehatan. Mereka ini sempat menyampaikan bahwa untuk pendaftaran masyarakat ini bisa langsung datang dan mendaftar secara manual dengan membawa KTP dan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak puskesmas. Lalu untuk pendaftaran secara digital ini pun bisa dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat, dan nantinya bisa langsung mengikuti langkah-langkah yang tertera di aplikasi, atau masyarakat pun bisa mendaftar melalui WhatsApp atau ke nomor resmi Kemenkes RI di 08111 0500 567. Nah, untuk cek kesehatan gratis ini memang dibagi ke beberapa jenis ya. Memang tujuannya adalah untuk memecah atau mencegah pembludakan dari masyarakat yang datang ke puskesmas ataupun ke klinik yang bekerja sama dengan BPJS RI. Untuk jenis-jenisnya ini ada beberapa. Ada cek kesehatan gratis pada saat ulang tahun, ini bisa dilakukan hingga H+30 sejak hari ulang tahun masyarakat atau individu. Lalu cek kesehatan gratis di sekolah dan juga cek kesehatan gratis secara khusus. Untuk apa saja yang bisa diperiksakan oleh masyarakat ini memang secara menyeluruh ya, mulai dari cek tumbuh kembang anak, lalu cek gula darah, hingga pengecekan penyakit-penyakit kronis. Dan untuk siapa saja yang bisa memeriksakan dirinya di medical check up atau CKG, cek kesehatan gratis ini mulai dari bayi, balita, dewasa, hingga lanjut usia atau lansia. Dan memang untuk pengecekannya ini selain pengecekan secara menyeluruh, masyarakat pun bisa mengecekkan penyakit bawaan atau penyakit turunan, penyakit kronis, dan juga ada konsultasi gratis. Adisti. Oke, Jihan, kalau disebutkan sebelumnya juru bicara Kementerian Kesehatan, memang satu hari di puskesmas itu kuotanya 30 orang perharinya untuk program cek kesehatan gratis ini. Nah, kalau di puskesmas tempat Anda melaporkan, seperti apa? Apakah nanti memang harus 30 ataukah memang bisa ada peluang-peluang lagi? Tadi Anda sebutkan warga negara Indonesia yang ingin melakukan program cek kesehatan gratis secara on the spot begitu. Batasnya sampai kuotanya berapa? Ya, Adisti dan juga saudara, memang di tempat saya berada, tepatnya di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan, untuk kuota tadi saya sudah sempat konfirmasi ke pihak dari puskesmas atau tenaga kesehatan di sini. Memang kuotanya ini dibatasi hingga 10 orang saja untuk perharinya, tetapi ini memang tidak menutup kemungkinan untuk ada penambahan kuota hingga dari 10 hingga 20-an orang perharinya. Dan tadi saya juga sudah sempat melihat ya, sudah ada beberapa masyarakat yang hadir dan sudah naik untuk memeriksakan dirinya di program CKG atau cek kesehatan gratis oleh pemerintah ini. Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Hanil melaporkan langsung dari salah satu puskesmas di wilayah Tangerang, Banten terkait dengan bagaimana program cek kesehatan gratis yang dimulai
hari ini. Terima kasih. Saya melanjutkan dialog saya bersama dengan Pak Rian dan juga Bu Kurniasi dari DPR begitu ya. Saya ke Pak Rian dulu ya, Bu Kurniasi ya. Pak Rian, ini kalau tadi saya mengatakan, tadi Bu Jubir mengatakan 30 kuotanya, tapi kemudian teman di lapangan, jurnalis di lapangan katanya 10. Nah, jadi ini ada perbedaan nih sebenarnya, kuotanya tuh tergantung fasilitas kesehatan vaskes puskesmasnya atau seperti apa sebenarnya. Nah, ini yang harus juga diklarifikasi sebenarnya, jangan sampai kemudian ada pembludakan di sana. Tantangan terbesar apa yang akan dihadapi oleh pemerintah terkait dengan hal ini? Tantangan terbesarnya justru ada di level pelayanannya di bawah itu. Level pelayanan? Ya, jadi ini perkiraan saya loh ya, dan ini masukan juga kepada Kemkes. Jadi sebelum kebijakan dieksekusi itu betul-betul dicek di lapangan. Jadi gini, jangan sampai kebijakan ini memberikan beban baru kepada teman-teman yang bekerja di puskesmas. Karena puskesmas sekarang udah cukup berat itu bebannya ya. Dan dengan tambah beban ini bagaimana? Jadi dengan demikian, tadi dikatakan udah ada simulasi macam-macam ya, tapi diharapkan simulasinya betul-betul on site betul, sehingga setelah dibuat simulasi itu diajarkan bagaimana manajemen pelayanan publik untuk seperti ini. Di dalam pengalaman saya mengajar untuk public services ya, jadi apabila ada yang namanya pusat layanan masyarakat yang itu setelah dilihat dia itu mempunyai kemampuan melayani 100, maka secara teori dan dasar prakteknya dia diskon 20%. Jadi kalau dia mempunyai kemampuan layanan itu 50, maka dia maksimum itu adalah 50 dikurangi 20%-nya. Nah, kenapa? Untuk spare apabila ada problem misalnya listrik mati, kemudian ada yang mengetes itu dia lagi sakit anaknya, itu yang namanya risiko di situ. Nah, ini dari yang lihat tadi, sepertinya perlu dibantulah oleh Kemkes agar yang namanya penetapan target itu sifatnya tidak orang bilang saklek gitu loh, luas. Jadi disampaikan aja target akan range antara 10 sampai 50 tergantung kemampuan dari masing-masing. Karena masyarakat kita itu masyarakat yang overhope ya. Kita sering kritik masyarakat 62 ya, yang suka marah kalau nggak warga plus apa 62 gitu. Lah katanya kuotanya sampai 30, kok di sini cuma 10. Nah, karena masyarakat kita belum dewasa, pemarah. Jadi daripada seperti itu, harusnya dibuat namanya komunikasi kebijakan yang luas. Ada range seperti itu dan masing-masing puskesmas diberitahu, Anda mempunyai kemampuan berapa. Nah, dari berapa itu kira-kira hanya berikan 80%. Ini adalah namanya risikonya agar nggak terjadi perbudakan tadi. Ini sangat penting agar tidak terjadi nanti konflik di lapangan. Kalau konflik kan kasihan juga karena puskesmas sangat berat, masyarakat sangat berlebihan dan kita pengen program ini berhasil gitu, Mbak. Oke, inilah yang faktor-faktor teknis macam ini yang memang seharusnya sudah diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan soal bagaimana pembagian kuota begitu ya. Setiap puskesmas itu berbeda-beda, jadi tidak harus saklek 30 begitu per puskesmas karena kemampuan puskesmas itu berbeda-beda. Apalagi kalau puskesmasnya di daerah-daerah terpencil begitu ya, yang minim fasilitasnya juga begitu dan juga tenaganya. Itu soal teknis. Lalu bagaimana soal keamanan atau pengamanan data di sana? Sangat betul Mbak Adisti. Jadi sebelum ke sana kita berbicara masalah penggunaan data dulu. Jadi setelah pemerintah mendapatkan data ini, datanya mau diapakan? Untuk itu saran saya ada 3. Nomor 1, masyarakat itu harus bisa mendayagunakan datanya. Katakanlah yang bersangkutan itu ketahuan dia punya hipertensi. Maka dia mulai belajar bagaimana dia mencegah agar ini dia tidak semakin tinggi atau diabetik gitu kan ya. Jadi pertama-tama masyarakat harus bisa mendayagunakan data itu. Kedua, puskesmas kemudian bisa memberikan treatment awal. Misalnya kalau dia udah ketahuan punya rekodnya itu hipertensi, maka dia berikan yang namanya obat hipertensi dulu dan diberitahu berapa lama, karena hipertensi kalau nggak salah itu bisa berjangka, bisa selamanya dan seterusnya. Dengan demikian orangnya dicegah untuk sakit dulu. Dan kalau dijaga sakit, maka yang puskesmas nggak akan penuh lagi. Karena apa? Orang udah ditanggal di sana. Makanya kalau boleh dikatakan yang namanya kebijakan ini adalah kebijakan preemptif, kata orang Amerika Serikat. Nah, ketiga betul. Jadi gini, kalau yang namanya saya adalah pengusaha farmasi dari Amerika Serikat atau China atau Prancis gitu kan ya, maka saya mengejar data ini. Kenapa? Saya kan, ternyata orang Indonesia itu ternyata penyakitnya A, B, C, D, E.
maka saya memberikan data kepada diri saya dan mereka menggerojok kita dengan produk itu dengan harga murah, bermutu tinggi lagi, sehingga kita mengalami kolaps industri kita. Dan kedua, kita mengalami ketergantungan obat juga kepada negara itu. Dan ini mempengaruhi yang namanya daya saing dengan negara tertentu. Dengan demikian, kalau dibolehkan, maka kita sarankan yang namanya data ini betul-betul dijaga tempatnya, jangan sampai bocor. Jangan sampai ada seperti kasus dulu ya, PDN bocor itu kan karena sementara ya. Jadi data ini, pertama kita bicara masalah bahwa data ini adalah yang namanya the new oil. Tapi yang kedua adalah, ingat loh, melindungi data ini bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Melindungi segenap tumpah darah Indonesia juga melindungi data ini juga. Jadi banyak komplikasinya dan ini saya kira betul Mbak Disti. Bagaimana nanti teman-teman terutama di DPR ya, kita semangat nanti. Pak, gimana ngamankannya ini? Pengawasannya karena akan seperti begini, apa? apakah nanti itu akan dipegang oleh Kementerian Kesehatan atau di mana gitu? Karena data kesehatan itu menentukan negara ini bakal kalah perang apa tidak gitu. Oke, dari penjelasan yang komprehensif tadi dari Pak Rian begitu. Nah, saya langsung ke Bu Kurniasi. Bu Kurniasi, bagaimana soal pengawasan dari DPR, terutama soal pengamanan data? Jangan sampai pengamanan data ini kemudian bocor begitu ya. Medical record dari masing-masing warga yang sudah melakukan program cek kesehatan gratis begitu ya dimanfaatkan oleh segelintir pihak begitu. Nah, bagaimana pengawasan DPR sendiri nantinya? Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Rian. Saya kira apa yang disampaikan Pak Rian itu sangat sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan ya Mbak. Karena sebenarnya Satu Sehat ini bukan sistem baru, tapi sudah sistem yang lama. Bahkan di Komisi 9 ini bermitra juga dengan BPJS Kesehatan yang juga terkait dengan data ini selalu kami suarakan dan kami lakukan pengawasan agar data-data ini benar-benar diprotek ya. Karena ini adalah hak perlindungan dari masyarakat. Dan tentu saja Undang-Undang Perlindungan Data kan juga sudah ada ya, sehingga ini tetap mengikat supaya semua pihak dari Kementerian Kesehatan dan jajarannya sampai ke bawah ini dan juga kementerian lain yang terkait dengan pengelolaan data ini tentu saja menjaga keamanan dan kerahasiaan data ini menjadi sangat penting, urgen dan menjadi yang utama. Dan ini selalu kami lakukan pengawasannya dalam setiap rapat, termasuk dalam rapat pekan yang lalu kami juga menanyakan ketika nanti data medical recordnya sudah ada dari hasil check up ini agar disimpan dan digunakan benar-benar untuk membangun ketahanan kesehatan bangsa, bukan untuk hal yang lain. Dan juga perlu diantisipasi bocornya data ataupun ya kadang-kadang ada kena hack dan lain-lain, itu tidak boleh terjadi. Jadi ini juga sudah kami sampaikan sejak Satu Sehat ini di launching di periode yang lalu. Jadi sebenarnya Satu Sehat ini bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah kami minta dan kami lakukan pengawasan supaya Satu Sehat ini benar-benar berfungsi sesuai dengan kepentingan yang terkait dengan kesehatan saja dan jangan sampai bocor, dijaga betul-betul keamanan dan juga rahasia dari setiap warga negara. Itu Mbak yang pertama, yang tentu saja sudah terus kami lakukan. Yang kedua tadi karena ada diskusi terkait dengan kuota gitu ya. Tentu saja di tahap-tahap awal ini kami juga sudah melakukan rapat ya. Jadi diberikan kemarin disepakati diberikan kelonggaran waktu ya untuk yang dari Januari sampai dengan Februari ini bisa Maret ya, sampai dengan Maret ini bisa berobat sampai bisa melakukan check up sampai dengan 30 April. Karena kita menyadari pasti akan ada proses-proses adaptasi dan ini juga hasil dari kunjungan kami, ada proses penyiapan SDM yang mungkin perlu ditambah di hari-hari berikutnya ya. Walaupun semua sudah disimulasi oleh Kementerian Kesehatan, tetapi tentu saja pada pelaksanaannya pasti akan banyak penyempurnaan, tidak mungkin tidak gitu ya. Karena ini adalah program baru yang baru dilaksanakan, tentu saja banyak sekali hal-hal yang perlu disempurnakan di hari-hari yang ke depan. Karenanya buat masyarakat yang belum bisa berobat, yang hari ulang tahunnya sudah lewat sampai dengan 30 Maret, masih bisa melakukan check up sampai dengan
30 April Mbak, insya Allah ya kami sudah minta seperti itu, dan bisa jadi ini juga nanti kita usulkan ditambah lagi kalau memang belum tercover semuanya. Jadi insya Allah semuanya bertahap, dan kami mendorong dilakukannya evaluasi harian ya, tidak lagi pekanan tapi evaluasi harian di hari-hari pertama ini, karena tentu saja setiap hari pasti akan ada masukan-masukan yang perlu disempurnakan oleh Kemenkes dan juga unit-unit pelaksana di lapangan nanti terkait dengan layanan PKG ini. Prinsipnya ini adalah sebuah upaya untuk melakukan preventif, dan ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai payung hukumnya, dan ini semua ditujukan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan bangsa dan rakyat kita. Oke, itu tadi yang kemudian harus dievaluasi, dan juga pengawasan juga harus dari DPR juga terus Betul. diaktifkan kembali begitu ya, dimasifkan kembali. Nah, kalau dari Pak Rian sendiri, kalau soal efisiensi anggaran nih gimana nih, jangan sampai kemudian ada juga kebocoran-kebocoran juga nih di program ini. Saya kira kalau kesehatan relatif berintegrasi tinggi ya, karena kesehatan tuh istilahnya rata-rata dokter kan integritasnya bagus itu. Nah, tapi ada satu hal yang kalau boleh kita berikan masukan masalah efisiensi tadi kepada Ibu Kurniasi tadi ya, di tim DPR kita ya. Jadi kalau boleh tambah satu lagi namanya KPI, Key Performance Indicator dari program ini. Jadi katakanlah setiap tahun dia keluar 4,7 triliun ya, let's say 5 triliun lah gitu. Nah, bisa nggak yang namanya pengeluaran biaya ini dia mengurangi biaya yang lain? Kita tahu kalau nggak salah tahun 2024 itu kita punya defisit untuk BPJS Kesehatan itu 20 triliun. Nah, apabila kita udah membuat kebijakan preemptif ini berhasil, berarti kan kita bisa mendorong orang sakit kan, orang untuk nggak sakit kan. Nah, dengan demikian terjadi penurunan jumlah kesakitan ini. Nah, berarti harus ada namanya penurunan untuk biaya defisit tadi. Jadi kalau boleh tahun depan kita cek lagi, kalau kemudian defisitnya 20 triliun berarti kurang berhasil ini. Kurang efektif. Kurang efektif. Jadi nanti harus ada evaluasi itu ya. Nah, ini dikaitkan, ini bisa jadi gini, public policy itu harus menghitung sampai hal semacam itu, namanya adalah ini namanya earmark policy, ini get connected policy. Di sini sama di situ nyambung. Jadi kalau bisa di sini keluar 5, di sini terkurang 5. Jadi nanti dia equal nanti. Syukur-syukur ini keluar 5, kemudian ini efisiensi lebih dari 5. Atau ini malah turun lagi. Jadi dengan demikian terjadi simulasi keuangan yang itu membuat kita efisien. Ini merupakan bukti bahwa kita bisa membuat kebijakan yang kreatif. Ingat loh, waktu kemarin itu Pak Prabowo mengatakan, Pak Presiden mengatakan bahwa saya nggak punya tokoh Nabi Musa kan. Artinya kita harus kerja keras kan. Nah, ini kerja kerasnya. Kita kreatif. Nah, nanti kita semangati teman-teman DPR ya Ibu ya. Ayo kita buat yang namanya itu yang namanya evaluasi kebijakan efisiensi itu cover both side. Jadi antara yang namanya input, yang namanya outputnya jumpa. Nah, nanti kita bisa bantu perkuat itu bagaimana cara menghitungnya supaya nanti tujuannya bukan masalah bagaimana memarahi pemerintah, tapi bagaimana agar program itu betul-betul ketika kita pada publik ini kita bangga semuanya. Oh, ini berhasil begitu. Dan ini efektif begitu ya. Ya, betul. 3 poin menurut Anda yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam program cek kesehatan gratis. Singkat saja, 3 poin. Pertama, program ini harus dikomunikasikan dengan baik. Kenapa? Banyak kebijakan bagus tapi karena nggak dikomunikasikan dengan baik itu diduel orang jauh. Nah, ada cuma disosialisasikan, nggak bisa. Sosialisasi itu adalah memberitahu. Komunikasi adalah sama-sama tahu. Ini pertama. Kedua adalah berhubungan dengan namanya efisiensi. Betul-betul dijaga agar yang namanya ini marwah anggaran ini dijaga, karena sekarang cari duit susah. Nah, antara hulu dengan hilir jumpa. Yang ketiga adalah efektivitas. Betul nggak ini bisa mencapai namanya mutu kesehatan kita. Dan ini nanti saya kira Bu Kurniasi dengan teman-teman DPR bisa lah itu menjaga itu sambil memberikan apa ya, kita berikan input agar itu doable begitulah. Makasih. Oke, ada 3 poin yang tadi disebutkan oleh Pak Rian begitu. Terakhir Bu Kurniasi, apakah nanti akan ada evaluasi soal program cek kesehatan gratis ini mungkin per 6 bulan kepada Kementerian Kesehatan atau semacamnya, jangan sampai kemudian nanti tahun depan kita lihat, oh ternyata efektif nggak nih sebenarnya gitu.
Ya, pasti kita akan melakukan pengawasan secara intensif karena ini program quick wins-nya Pak Presiden dan ini tujuannya sangat mulia sekali. Betul. Jadi tidak nunggu 6 bulan Mbak ya, karena kami kan masa sidang ini kan juga panjang ya. Insya Allah juga pasti akan dilakukan beberapa waktu setelah ini dilakukan. Nanti kita akan besok juga kita akan rapat lagi dengan Kemenkes besok ya. Pasti juga besok kita akan melihat lagi nih bagaimana di hari pertama ini Pelaksanaannya. evaluasi dari seluruh pelaksanaan di Indonesia pasti kami akan melakukan pengawasan dan juga nanti sampai akhir masa sidang kami terus akan komunikasi dan melakukan pengawasan supaya program ini terwujud dan terlaksana dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan oleh Pak Presiden dan seluruh bangsa kita ini bisa terlaksana dengan baik sebaik-baiknya nanti insya Allah. Baik, kita sama-sama dukung terus gitu ya bagaimana program-program yang baik dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang salah satunya adalah soal program cek kesehatan gratis ini. Terima kasih Bu Kurniasi dari Komisi 9 DPR RI telah bergabung bersama kami. Pak Rian, terima kasih sudah bergabung bersama kami, pengajar dari Universitas Indonesia. Kemudian tadi ada juru bicara dari Kementerian Kesehatan Bu Widiawati. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami akan ajak Anda untuk memantau perkembangan pelaksanaan cek kesehatan gratis di sejumlah daerah. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.